Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan dikabarkan ingin membidik dua trequartista Atalanta, Joseph Ilicic dan Matteo Pessina, untuk memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Il Diavolo tengah berupaya mendatangkan pemain nomor 10 baru untuk melengkapi trio serang mereka musim panas nanti. Mengingat masa depan akan Calhanoglu dan Brahim Diaz saat ini benar-benar tak menentu. Lalu Maldini dan Ricky Massara pun telah memantau sejumlah pemain yang dirasa sesuai untuk mengisi peran tersebut. Menurut kabar dari Tuttosport, pilihan pertama Rossoneri adalah Rodrigo De Paul. Akan tetapi, mengingat Udinese menginginkan tebusan selangit sekitar 40 juta euro atau 640 miliar agar bersedia melepas bintang mereka, raksasa Serie A tersebut mungkin akan terpaksa melirik target lain pada Mercato yang akan datang. Selain De Paul, nama menarik seperti Ilicic dan Pessina juga masuk dalam daftar target mereka, dengan keduanya saat ini membela Ladea. Pemain internasional Slovenia tampaknya bakal menjadi peluang terjangkau, mengingat usia yang sudah tak muda lagi. Dan hal yang sama bisa berlaku bagi gelandang 24 tahun mereka. Hal tersebut lantaran Milan memiliki klausul penjualan kembali sebesar 50% untuk Pessina yang dijual ke Atalanta pada musim 2017 nanti. Hal tersebut membuat Maldini mendapat memulangkan mantan produk jebolan akademi mereka dengan separuh harga. Sementara itu, Ilicic dikabarkan bakal bisa didapatkan dengan mahar 5-6 juta euro atau 80-96 miliar. Mauro Icardi dikabarkan sudah siap-siap cabut dari Paris Saint-Germain PSG karena mendapat restu dari tuannya AC Milan. Icardi memang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan dari PSG ke AC Milan sejak musim 2020-2021 masih berlangsung. Icardi sendiri sebenarnya bukan nama baru di jagat sepak bola Italia. Sebelumnya, penyerang Argentina itu pernah membela Inter Milan pada medio 2013 hingga 2019. Pada awal musim 2019-2020, Icardi menjalani masa peminjaman dengan PSG selama 1 musim. Awal musim ini, PSG berhasil mengamankan tanda tangan Icardi dengan biaya 50 juta euro, setara dengan 870 miliar. Akan tetapi, performa Icardi nampaknya tak sesuai harapan dan kalah bersaing dengan Kylian Mbappe. Alhasil, Icardi pun mulai dikabarkan akan segera hengkang dari PSG dengan tujuan salah satunya AC Milan. Icardi nampaknya perlu mulai memikirkan kepindahannya ke AC Milan. Asalnya, kedatangan Icardi sudah direstui oleh pemain yang dijuluki tuannya AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Lansir dari Football Italia, Ibrahimovic mengaku sangat terbuka dengan semua pemain yang datang ke AC Milan. Ibrahimovic merasa tidak masalah jika ada penyerang anyar datang asalkan bisa membantu performa AC Milan. Saya akan selalu mendukung kedatangan setiap pemain yang dapat membantu tim. Klub akan memutuskan, ujar Ibrahimovic. AC Milan dikabarkan sudah mengajukan penawaran resmi kepada Icardi. Tim pencari bakat AC Milan dikabarkan telah mengidentifikasi gelandang muda Mircea Pepesar sebagai calon rekrutan untuk memperkuat lini tengah klub musim panas ini. Menurut kabar dari Tuttosport beberapa waktu lalu, jaringan pencari bakat Milan telah mengarah pada Sar yang saat ini bermain membela Metz di Ligue 1. Klub Prancis tersebut berhasil finish di peringkat 10 klasemen akhir musim lalu. Sang pemain mampu mencatat 22 penampilan bersama klub. Pemain asal Senegal tersebut dianggap sebagai gelandang box to box dan ia ditaksir memiliki bandrol di angka 10 hingga 15 juta euro atau setara dengan 160 hingga 240 miliar. Ia akan berusia 19 tahun September mendatang dan memiliki banyak potensi. Sehingga tim pencari bakat Rossoneri memantaunya dengan minat yang sangat besar dengan harapan bisa merekrutnya. Dan belum lama ini berhasil merekrut McMahon dari Lille untuk menggantikan posisi Gianluigi Donnarumma
dan mereka kemungkinan akan kembali mendatangkan talenta dari Ligue 1 yang ternyata menyimpan banyak talenta terpendam. Masih perlu dilihat apakah akan ada informasi lebih lanjut terkait Sarr dalam beberapa pekan ke depan. Pada bursa transfer musim panas 2020, AC Milan sempat membuat langkah mengejutkan. AC Milan merekrut pemain Norwegia dari klub Bodo, Jens Peter Hauge. AC Milan dibuat kepincut oleh aksi Jens Peter Hauge kala bersua pada babak kualifikasi 3 Liga Eropa. Dengan 1 gol dan 1 assist di laga tersebut, Hauge akhirnya diangkut selang 6 hari setelah laga berlangsung, tepatnya pada 1 Oktober 2020. Guna menebus Jens Peter Hauge dari Bodo, Rossoneri berani membayar mahar senilai 5 juta euro atau sekitar 86 miliar. Bodo Hauge di Liga Italia tercipta kala Milan menang 3-0 atas Spezia pada pekan ketiga. Tercatat, pemain berposisi winger tersebut bermain sebanyak 18 kali di Liga Italia 2020-2021. Sempat dianggap sebagai investasi besar bagi Milan, nyatanya Hauge justru tenggelam pada paruh kedua musim. Stefano Pioli bahkan tidak menurunkan rekan Erling Haaland di timnas Norwegia tersebut dalam 9 laga terakhir klub di Liga Italia. Hauge terakhir kali tampil membela Milan di Liga Italia pada pekan ke-29 kala bermain imbang 1-1 melawan Sampdoria. Selepas laga tersebut, pemain berusia 21 tahun tersebut sama sekali hanya duduk manis di bangku cadangan dan tidak diturunkan oleh Stefano Pioli. Muncul kabar jika masa depan Hauge mulai tidak pasti di San Siro jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2021. Persaingan ketat di posisi winger kiri dengan Ante Rebic, Brahim Diaz, bahkan Calhanoglu dan Rafael Leao membuat Hauge dikaitkan dengan pintu keluar Milan. AC Milan dilaporkan siap untuk memasukkannya dalam kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai untuk mendatangkan Rodrigo de Paul. Terkait hal tersebut, Hauge mengungkapkan dirinya siap berjuang untuk mendapatkan tempat utama dalam line up AC Milan. Namun dirinya tak menutup peluang untuk pergi jika AC Milan berkehendak lain dan memilih untuk melepasnya. Pertama-tama, saya berusaha memulihkan diri dan mempersiapkan pertandingan dan tim nasional, kata Hauge. Kemudian, saya mungkin akan mengambil liburan singkat sebelum memulai pembicaraan dengan Milan. Ini adalah dialog yang setidaknya harus diatur. Saya siap untuk kembali dan berjuang untuk mendapatkan posisi utama. Tapi jika klub memiliki niat lain, maka saya akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Pertama-tama saya ingin menjadi bagian dari tim dan berkontribusi. Tidak hanya dalam pelatihan saja, ujar Hauge menambahkan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tetap berharap akan Calhanoglu bertahan. Meski nasibnya menuai pertanyaan, akan Calhanoglu termasuk pemain yang dibutuhkan Stefano Pioli di AC Milan. Dalam sebuah wawancara dengan La Repubblica dikutip Milan News, Stefano Pioli mengungkap 10-12 pemain kunci yang jadi andalannya. Stefano Pioli berharap pemain-pemain kunci itu bertahan dan menjadi pilar utama AC Milan di musim 2021-2022. Satu di antara 10-12 pemain yang menjadi andalan Stefano Pioli itu adalah Hakan Calhanoglu. Celakanya, kontrak Hakan Calhanoglu akan berakhir pada akhir Juni 2021 ini. Hakan Calhanoglu juga belum mencapai kesepakatan dengan Milan tentang pembaruan kontrak. AC Milan sudah membuat tawaran terakhir, namun Calhanoglu belum memberikan jawaban. Hakan Calhanoglu sempat mengalami kesulitan di paruh pertama musim 2020-2021. Dan sedikit kesulitan di paruh kedua saat dinyatakan positif COVID-19. Meski begitu, Stefano Pioli selaku percaya pada kemampuannya dan memainkannya hampir di setiap pertandingan. Namun masa depan Hakan Calhanoglu di Milan sangat diragukan dengan belum adanya kesepakatan kontrak baru. Pada La Repubblica, Stefano Pioli berbicara tentang jendela transfer dan mengakui kalau dirinya membutuhkan beberapa bala bantuan untuk pemain yang diperlukan. Dia juga menggoda Hakan Calhanoglu untuk bertahan dengan menyebut gelandang asal Turki sebagai salah satu pemain kunci AC Milan untuk musim depan 2021-2022. Yang penting adalah membangun basis 10-12 pemain yang layak untuk tim papan atas seperti Hernandez, Tomori, Jair, Isi, Calabria, Alha, Ibra,
Sekarang kami harus meningkatkan skuad, konfirmasi adalah hal tersebut, kata Pioli seperti dikutip dari La Repubblica. Klub Liga Italia AC Milan dikabarkan berniat untuk mendatangkan starlet milik Sassuolo, Domenico Bernardi. AC Milan memang tengah mengincarnya sebagai respon atas kemungkinan dijualnya Samu Castillo. Berdasarkan laporan dari Mediaset yang dilansir dari Milan Live, AC Milan menginginkan Domenico Berardi untuk mengisi posisi sayap kanan. Domenico Berardi memang bisa dibilang adalah kandidat teranyar untuk posisi ini. Milan kabarnya telah menyiapkan tawaran sebesar 15-20 juta euro plus Matteo Gambia untuk memboyongnya keluar dari Sassuolo. AC Milan sebisa mungkin meminta harga rendah untuk pemain satu ini. Namun tawaran dari Milan belum menyamai permintaan yang diinginkan oleh Sassuolo. Lenore Verdi setidaknya membandrol Berardi di angka 40 juta euro. Meski begitu, uang sebesar 20 juta euro plus back Matteo Gambia diyakini bisa membawa Domenico Berardi ke San Siro. Kedatangan Berardi sangat dibutuhkan oleh Milan. Seperti diketahui, posisi sayap kanan Milan musim lalu sangat buruk jika dibandingkan sisi kiri mereka. Penyerang sayap kanan Milan minim memberikan kontribusi assist apalagi gol. Di sisi lain, Berardi tampil mencuri perhatian musim lalu. Dari 30 laga, ia sanggup mencetak 17 gol dan 8 assist. Meski 9 gol diantaranya dari titik putih, namun tetap saja mencetak 8 gol dari open play dan 8 assist adalah sesuatu yang impresif. Domenico Berardi bisa sangat melebur dalam permainan Rossoneri. Selain berasal dari Italia, ia cocok dengan formasi milik Stefano Pioli. Kelebihan utama dari seorang Berardi adalah kemampuannya dalam tembakan jarak jauh. Tak jarang tembakan jarak jauhnya berbuah gol. Sebagai winger, ia terbilang komplit. Berardi kuat dalam memberikan umpan crossing dan passing. Ia bagus di penyelesaian akhir. Selain itu, ia memiliki dua kelebihan lainnya. Pertama, ia adalah pengeksekusi bola mati nomor 1 di Sassuolo, dalam satu yang terbaik di Italia. Ia adalah pengambil utama untuk penalti dan tendangan bebas, hasilnya pun tak jarang mengecewakan. Berikutnya, di luar kemampuan teknis, Domenico Berardi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik di lapangan. Tak heran, ia kini menjabat sebagai kapten tim Sassuolo.